Assalamualaikum. Halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Kedong terdiam beberapa saat, tidak menyembunyikan apapun, dan mengatakan hal-hal di atas lagi. Jadi begitu. Setelah naik dan melewati beberapa tingkat, kedua jalan akan bertemu, dan akan terjadi pertempuran satu sama lain. Pantas saja konon para murid istana Yundi berkompetisi, tidak heran yang Liu Ji menang, tapi menurut apa yang dikatakan Kedong dengan kata lain, di jalan kelima, wanita cantik itu benar-benar mengalahkan 50 supernova, yang benar-benar tidak bisa dipercaya. Ya, menurut spekulasi ini, jika Duan Ling bertemu yang Liu Ji nanti, dia pasti akan kalah, dan kedua orang asing pria dan wanita itu akan saling berhadapan, dan siapa yang menang pada akhirnya akan menghadapi yang Liu Ji. Yang Liu Ji sampai akhir, tidak ada ketegangan, dan saya tidak tahu siapa kedua orang asing itu. Dua pria dan wanita aneh, siapa yang bisa menang? Dengar, akan segera ada hasilnya. Semua orang menunggu sambil berdiskusi. Tidak lama kemudian, seseorang turun. Itu adalah Duan Ling. Tubuhnya sedikit terhuyung-huyung, dan pakaiannya berlumuran darah. Duan Ling terluka. Mungkinkah dia dan Yang Liu Ji bertarung? Saya pikir itu mungkin masalahnya. Dia benar-benar melebih-lebihkan kemampuannya. Karena dia hanya ingin melawan Yang Liu Ji, dia beruntung bisa menyelamatkan nyawanya. Artinya, bahkan Yin Jiuyu, pemimpin 9 pahlawan Yinyu, bukanlah tandingan Yang Liu Ji. Hei, lihat, wanita itu telah turun. Tiba-tiba seseorang berteriak. Semua orang melihat ke jalan kelima dan melihat si Enianxing turun dari atas. Wanita ini sangat kuat, dia mengalahkan 50 supernova, dan dia masih kalah. Tampaknya pria aneh lainnya lebih kuat. Ini benar-benar Crouching Tiger, Hidden Dragon. Aku ingin tahu apakah pria itu bisa bersaing dengan Yang Liu Ji. Itu benar-benar tidak mungkin, basis kultivasi pria itu terlalu lemah, dan dia terlalu jauh dari Yang Liu Ji. Itu benar. Meski begitu, semua orang masih menatap jalan gunung dengan mata terbuka lebar, menunjukkan antisipasi. Siapa yang akan turun lebih awal? Di jalan gunung, setelah si Enianxing turun, Lu Ming terus naik, dan ada bola lampu masuk di depannya. Pada bola cahaya ini sebenarnya ada sebatang pohon anggur kering. Pohon anggur yang layu itu panjangnya hanya setengah meter dan setebal jari. Apa ini? Sepotong anggur kering. Apa gunanya? Lu Ming tercengang, memegang tanaman merambat yang layu, melihat ke kiri dan ke kanan, tetapi tidak dapat melihat sesuatu yang istimewa. Ini seperti sebatang pohon anggur layu biasa, tanpa vitalitas sedikit pun. Lupakan saja, mari kita singkirkan dulu. Lagi pula, itu diperoleh dari reruntuhan istana Kaisar Yun, jadi seharusnya tidak diberikan pada pohon anggur yang mati, kan? Mungkin itu akan berguna. Setelah menyimpannya, Lu Ming terus naik. Setelah beberapa saat, monster lain muncul. Yang muncul kali ini adalah 4 monster dari tahap awal level kelima Wuzong. Level kelima Wuzong adalah 3 level lebih tinggi dari Lu Ming, yang memberi banyak tekanan pada Lu Ming. Ledakan. Tanpa ragu, Lu Ming berdarah. Yang dia keluarkan bukanlah darah Jiulong, tapi darah kedua. Sebuah tablet batu kuno muncul, di atas tablet batu itu ada kabut abu-abu yang misterius. Setelah itu, prasasti itu tenggelam ke dalam tubuh Lu Ming, dan kekuatan Lu Ming meningkat secara dramatis. Dulu, Lu Ming jarang meletus, bukan karena tidak ingin meletus, tapi karena waktu letusan Jiulong terlalu singkat, hanya beberapa tarikan napas. Tapi sekarang garis keturunan kedua telah terbangun, masalah ini tidak ada lagi. Di ranah Wuzong, waktu untuk darah menyembur telah ditingkatkan sepenuhnya menjadi 1 jam yang cukup untuk pertempuran nakal. Darahnya keluar, dan Lu Ming sangat kuat sehingga dia bergegas menuju ke 4 monster itu seperti pelangi. Menabrak, dia mengeluarkan senjatanya dan menghancurkannya dengan monster. Dengan raungan dan semburan energi, dia dan monster itu mundur bersama. Mengaum.
3 monster lainnya datang ke Lu Ming lagi. "Kerja bagus," teriak Lu Ming, dan bergegas dengan pistol penekan setan di tangannya. Pada tombak penekan setan, angin dan api menyelimutinya, dan ketika diayunkan, itu sangat cepat, dan semburan panas yang membakar meletus pada saat yang sama. Kematiannya sangat mencengangkan. Ledakan, ledakan, suara menderu terus berdering, dan selama proses ini, Lu Ming tidak membiarkan Blood Zombie bergerak. "Haha, bersenang-senanglah." Mata Lu Ming berbinar, benar-benar tenggelam dalam pertempuran. Fusi angin dan apinya juga semakin dalam. Garis keturunan kedua meletus, dan Lu Ming merasa ada kekuatan tak berujung di tubuhnya. Setiap kali tembakan diledakkan, sepertinya sebuah tablet batu meleleh ke dalam tombak, membuat setiap gerakan, setiap gaya kekuatan Lu Ming sangat menakutkan. Menabrak, dengan satu tembakan, monster terlempar ke udara. Keempat monster itu, seperti 4 bola kulit, terus-menerus dilempar ke udara oleh Lu Ming. Setelah sekitar 100 gerakan, keempat monster itu tersebar satu demi satu. Monster-monster ini tidak sekuat monster yang sebenarnya, tetapi mereka tidak jauh lebih buruk. "Sepertinya saya sudah keluar sepenuhnya sekarang, dan saya harus bisa bersaing dengan prajurit seni bela diri biasa di tahap awal dari tingkat kelima Wuzong. Lagi pula, di setiap alam besar, lompatan kekuatan berbeda." Kemudian Lu Ming berjalan ke depan, dan ada bola cahaya lain di depannya. Kali ini masih berupa buku cheat. Lu Ming membukanya dan sangat gembira. "Feng Yunjue, latihan kelas atas tingkat prefektur. Ini adalah latihan tingkat atas tingkat bumi. Teknik kultivasi berbeda dengan seni bela diri. Teknik kultivasi adalah fondasi prajurit, hanya teknik yang baik yang dapat terus mengolah dan membuat terobosan. Dengan teknik yang baik, kecepatan kultivasi lebih cepat, Zenki yang diperoleh dari kultivasi lebih padat dan kuat, serta dapat dikultivasikan ke tingkat yang lebih tinggi. Sebuah praktik dapat menciptakan sebuah sekte. Sama seperti sekte pedang Xuanyuan, Kungfu Zenzong disebut Jue pedang Xuanyuan. Metode kungfu tingkat tinggi tingkat bumi jauh lebih berharga daripada seni bela diri tingkat tinggi tingkat bumi. Tingkat tinggi tingkat prefektur jauh lebih berharga daripada tingkat rendah tingkat prefektur. Lu Ming menyimpannya dengan senang hati. Lalu, terus naik. Segera setelah itu, 8 monster di puncak level kelima Wuzong muncul di depan Lu Ming. Mengaum, seekor monster meraung dan bergegas menuju Lu Ming seperti angin. Telapak tangan humanistik. Lu Ming meledakkan telapak tangannya, dan telapak tangan besar itu bertabrakan dengan monster itu. Ledakan, tubuh Lu Ming bergetar, dan dia terlempar ke belakang dengan kekuatan yang sangat besar. Dan monster itu hanya mundur beberapa langkah. Kekuatan monster puncak lapisan kelima Wuzong telah melampaui kekuatan Lu Ming. Darah kaku. Dengan pikiran, Lu Ming membuat darah Jinyan menjadi kaku. Lu Ming pasti tidak akan bisa mengalahkan 8 monster di puncak level kelima Wuzong. Mengaum, zombie darah menggeram, dan melompat ke depan, mengayunkan cakarnya terus-menerus, dan mencakar satu demi satu. Cici. 8 monster di puncak tingkat kelima Wuzong, seperti kain, tercabik-cabik oleh kekakuan darah dan berubah menjadi tidak terlihat. Tidak ada yang aneh tentang Lu Ming. Dia telah menemukan bahwa tingkat kekakuan darah mata emas adalah tingkat ke-7 dari Wuzong, yang sangat kuat. Tidak mudah untuk menghadapi monster dari tingkat kelima Wuzong. Setelah membunuh monster itu, Lu Ming bergerak maju dengan mudah. Di depan, masih ada kelompok cahaya yang menunggunya. Kali ini, itu adalah kotak kayu. Lu Ming membuka kotak kayu itu dan menemukan sepotong logam aneh tergeletak di dalamnya. Mungkinkah itu api surga dan emas yang mengalir? Setelah mengidentifikasinya dengan hati-hati, hati Lu Ming terkejut, dan kemudian dia sangat gembira. Tianhuo Liu Jin adalah sejenis harta langka dari surga dan bumi, sangat langka, dan juga merupakan bahan utama untuk menempa senjata spiritual tingkat 5. Senjata roh tingkat kelima dikenal sebagai senjata roh raja, senjata khusus untuk raja seni bela diri. Logam mulia ini bahkan membuat Raja Wu cemburu saat melihatnya. Haha, aku mempostingnya, aku benar-benar mempostingnya. Lu Ming tertawa dan menyimpannya dengan gembira.
Ada latihan tingkat tinggi tingkat bumi di sini, serta api dan emas surgawi. Saya sangat menantikan apalagi yang ada di depan. Lu Ming menantikannya. Dengan darah kaku, terus naik. Di depannya, sesosok berdiri di sana dengan tangan di belakang. Dua jalan terakhir akhirnya bertemu, Lu Ming dan Yang Liuji akhirnya bertemu bersama. Aku tidak mengharapkan seseorang untuk benar-benar muncul, tampaknya ada beberapa keterampilan. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan untuk segera kembali dari jalan yang sama. Aku bisa berjalan di sekitarmu tanpa sekarat. Yang Liuji melihat ke bawah pada Lu Ming dengan tangan di belakang, nadanya sangat mendominasi. Kamu bawang yang mana? Aku akan mengembalikan kalimat ini kepadamu, masan berguling, atau kamu akan mati. Lu Ming mencibir. Wajah Yang Liuji langsung menjadi gelap, dan dia berkata dengan suara yang dalam, aku berjanji, kamu akan menyesali kalimat ini. Suaranya dingin, penuh dengan niat membunuh yang dingin. Lu Ming tersenyum ringan, dan berjalan perlahan selangkah demi selangkah. Saat Lu Ming mendekati persimpangan kedua jalan tersebut, ada monster yang keluar dari tempat itu. Totalnya ada 16, dan masing-masing memancarkan aura yang menakutkan. Pada tahap awal tingkat ke-6 Wuzong, 16 monster semuanya berada di tahap awal tingkat ke-6 Wuzong, berkumpul bersama, aura mereka sangat menakutkan. Mengaum, 16 monster meraung dan bergegas menuju Yang Liuji. Mati, Yang Liuji berteriak dengan dingin, dan meninju. Matahari muncul di langit, meletus dengan energi api yang menakutkan. Monster-monster itu meledak satu persatu, berubah menjadi hujan cahaya kecil dan menghilang. Mata Lu Ming sedikit menyipit, para jenius dalam daftar Kaisar Yun memang kuat dan menakutkan, dan monster di tahap awal tingkat ke-6 Wuzong benar-benar hancur. Menabrak, 16 monster, seperti kembang api, meledak satu demi satu di udara, dan cahaya serta hujan sangat indah. Sekarang, aku tahu jarak antara kamu dan aku, tapi sudah terlambat untuk pergi sekarang. Setelah membunuh 16 monster, Yang Liuji menatap Lu Ming dengan mata seperti kilat, dan melangkah menuju Lu Ming. Siapapun yang mengatakan aku akan pergi benar-benar merasa benar sendiri. Ayo pukul hewan peliharaanku dulu. Lu Ming tersenyum mengejek, lalu melambaikan tangannya. Mengaum, darah kaku meraung dan bergegas keluar. Ini. Ketika Yang Liuji melihat wajah berlumuran darah Jinyan, matanya membeku, lalu dia meninju. Matahari terkondensasi dari kekuatan kepalan tangan, dan meledak ke arah darah kaku bermata emas. Ledakan, tinju yang menyala-nyala bertabrakan dengan cakar mata emas yang berlumuran darah. Kekuatan mengamuk ke segala arah, sementara darah Jinyan menegang dan tubuh Yang Liuji bergetar, dan mereka semua mengambil 7 atau 8 langkah dengan kaki belakang mereka. Haha, sepertinya kamu tidak lebih dari itu, kamu bahkan tidak bisa mengalahkan salah satu hewan peliharaanku. Lu Ming tertawa, tapi dia diam-diam terkejut. Basis kultivasi Yang Liuji seharusnya berada di tahap awal tingkat ke-5 Wuzong, tetapi kekuatan tempurnya sama sekali tidak dapat dinilai dari basis kultivasinya, setidaknya dia dapat bertarung di 2 level. Pergilah ke neraka. Yang Liuji terguncang, amarah yang tak berujung keluar dari matanya, rambutnya yang panjang berkibar, dan nafas yang berapi-api memenuhi udara. Kekuatan api, dan kekuatan api sangat kuat, lebih kuat dari kekuatan api Lu Ming. Kekuatan api Yang Liuji akan mencapai kesempurnaan, Lu Ming sedikit terkejut. Tinju Dewa Matahari hebat, Yang Liuji meraung, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya terang, seperti matahari. Ledakan, ledakan, dia meninju beberapa kali berturut-turut, dan dengan setiap pukulan, ada matahari yang dibombardir. Satu demi satu matahari meledak ke arah darah bermata emas. Mata emasnya menjerit berdarah, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan cahaya darah yang kuat, cakarnya tergores, kukunya berwarna merah darah, dan cakarnya sangat tajam, seolah-olah bisa merobek ruang. Menabrak, menabrak, hantaman terus-menerus terdengar, dan raungan berlanjut. Adegan itu sangat mengejutkan, seolah-olah matahari muncul satu demi satu di langit, seperti pemandangan akhir. Darah bermata emas menegang dan menjerit. Itu tidak takut mati, dan kebal. Itu sangat kuat.
Meskipun berada di tingkat ketujuh Wuzong, kekuatan tempurnya tidak sebanding dengan tingkat ketujuh biasa dari Wuzong. Setelah puluhan gerakan, hematostasis mata emas mulai unggul. Sial, Yang Liuji berteriak di dalam hatinya, dan serangan itu menjadi lebih ganas, tetapi tidak berguna. Seluruh tubuh Jinyan Suezang tidak sebaik pisau dan senjata, dan kebal terhadap air dan api. Sebaliknya, Yang Liuji, yang harus menghindari cakar berlumuran darah dari mata emas di mana-mana, dan jika dia tidak hati-hati, dia mungkin akan terkoyak. Tertawa, setelah lebih dari 10 pukulan, darah Jinyan mengeras dengan cakar, dan dia meraih tubuh Yang Liuji. Yang Liuji mencoba yang terbaik untuk menghindar di bawah kengerian, tetapi masih meninggalkan beberapa bekas luka di tubuhnya, dengan darah mengalir. Mengaum, darah Jinyan berhasil mengeras, mengeluarkan raungan keras, dan bergegas menuju Yang Liuji dengan panik. Wajah Yang Liuji sangat jelek. Sialan, nak, cepat atau lambat, aku ingin kamu mati tanpa tempat untuk menguburkanmu. Yang Liuji meraung marah, lalu bergegas turun gunung. Pergi perlahan, jangan kirim. Lu Ming melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Ini membuat Yang Liuji hampir jatuh, gemetar karena marah, hampir menyemburkan darah tua. Dalam sekejap mata, Yang Liuji menghilang di depan matanya. Di kaki gunung, lebih dari 1000 orang menunggu dengan tenang. Siapa yang akan turun lebih dulu? Setiap orang memikirkan pertanyaan ini di dalam hati mereka. Mungkin anak itu tidak akan pernah turun. Seseorang mencibir, berpikir bahwa Lu Ming kemungkinan besar akan mati di tangan Yang Liuji. Sialan, kamu tidak bisa mati di tangan orang seperti Yang Liuji. Xie Nianxing berbisik. Meskipun dia tahu bahwa mata emas Lu Ming berdarah, tetapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, ada pandangan khawatir di matanya, dan dia bahkan tidak menyadarinya. Seseorang telah turun. Tiba-tiba terdengar seruan, dan banyak orang terkejut, dan mata mereka mau tidak mau memindai jalan ke-8. Di jalan ke-8, tidak ada siapa-siapa. Semua orang gemetar di dalam hati mereka dan melihat ke arah jalan pertama. Yang Liuji, berlumuran darah, menyusuri jalan pertama dengan wajah muram. Wow, ada kegemparan di antara hadirin, dan lebih dari 1000 orang tercengang. Yang pertama turun adalah Yang Liuji, dan dia terluka. Apakah dia kalah, atau menang? Semua orang menebak bahwa mungkin Yang Liuji telah membunuh Lu Ming dan memenangkan hadiah terakhir. Tetapi penampilan Yang Liuji selanjutnya membuat orang tahu bahwa Yang Liuji sebagian besar dikalahkan. Dia berdiri di kaki gunung, memandang ke puncak gunung dengan mata dingin, wajahnya sangat jelek. Ungkapan ini jelas dikalahkan. Semua orang tersentak, bahkan Yang Liuji pun kalah, siapa lawannya? Di jalan gunung, Lu Ming tidak mengetahui hal ini setelah melihat Yang Liuji pergi. Lu Ming berbalik dan berjalan. Di depan, jalan telah berakhir, dan di ujung jalan, ada gugusan cahaya terang. Buku Cit naik turun di grup ringan. Menipu lagi. Mata Lu Ming berbinar. Saya sudah mendapatkan latihan tingkat atas tingkat bumi sebelumnya, dan sekarang ada buku Cit. Apakah itu buku Cit tingkat surga? Hati Lu Ming mulai memanas. Mengulurkan telapak tangannya, dia menarik napas dalam-dalam, dan buku rahasia itu jatuh ke tangannya. Permukaan buku Cit sebenarnya dipenuhi dengan bercak darah, yang sangat aneh. Buka buku Cit dan lihatlah. Tubuh semua roh, metode latihan tubuh, yang terkuat dapat mengolah tubuh fisik tingkat 9. Hati Lu Ming terkejut, dan segera, dia sangat gembira. Ini sebenarnya adalah metode pelatihan tubuh, dan juga dapat mengolah tubuh fisik tingkat 9, ini hanyalah harta yang tak ternilai, bahkan lebih berharga daripada keterampilan bela diri tingkat surga. Haha, aku khawatir menemukan metode latihan tubuh. Lu Ming tertawa. Segera, Lu Ming tidak sabar untuk melihatnya. Tetapi sebelum saya melihat beberapa halaman, dunia tiba-tiba bergetar. Apa yang terjadi? Ekspresi Lu Ming berubah. Bersenandung. Tiba-tiba, seberkas cahaya menyelimuti Lu Ming. Lu Ming merasakan dunianya berputar beberapa saat, lalu menghilang di jalan pegunungan. Pada saat yang sama, seberkas cahaya juga muncul di kaki gunung, menutupi semua orang.
Tidak hanya di kaki gunung, tetapi juga di seluruh reruntuhan Istana Yundi, para pemuda yang tersisa diselimuti sinar cahaya. Diselimuti oleh berkas cahaya, saat berikutnya, sosok itu menghilang. Sesaat kemudian, di luar Istana Kaisar Yun, di gunung besar dekat sarang iblis tanah darah, seberkas cahaya tiba-tiba muncul, dan seberkas cahaya menyebar, menampakkan sosok di dalamnya. Mereka semua adalah anak muda yang memasuki reruntuhan Istana Kaisar Yun. Keluar, keluar, tanyakan tentang situasinya. Lihat harta apa yang ada di dalamnya. Di antara pegunungan yang luas, orang-orang tua itu berteriak satu demi satu. Lu Ming merasa pusing untuk beberapa saat, dan ketika dia muncul kembali, dia ditemukan di antara dua gunung. Dan darah Jinyan menegang, tanpa diduga juga keluar dan berdiri di sampingnya. Di langit, ada sosok-sosok yang saling bersilangan, beterbangan. Bajingan kecil, keluar dan mati. Tiba-tiba, raungan keras menyebar ke seluruh gunung yang luas, itu adalah Yang Liu Ji, dia meraung, berdiri tinggi di langit, membunuh dan dingin. Apa yang terjadi? Siapa yang akan dibunuh Yang Liu Ji? Banyak orang tua bingung. Setelah bertanya kepada pemuda lainnya, mereka menemukan bahwa Yang Liu Ji menderita kerugian besar di reruntuhan Istana Kaisar Yun. Orang-orang tua terkejut, mereka tidak menyangka bahwa dengan basis kultivasi Yang Liu Ji, mereka akan menderita kerugian besar di tangan orang-orang muda lainnya. Sialan, kamu berani merebut harta dari Tian Jiao dari Great Sun Mansionku, sial. Cari bajingan kecil itu, dan beritahu dia apa yang akan terjadi jika dia menyinggung Great Sun Mansion kita. Beberapa tokoh senior dari Great Sun Mansion meraung dengan nafas. Sekelompok idiot. Di pegunungan dan hutan, Lu Ming cemberut dengan jijik, dan kemudian, bersama dengan Jinyan Suezang, bergegas menuju sarang setan Bloodland. Dia telah membuat janji dengan Xie Nianxing sebelumnya, dan setelah dia keluar, dia bergegas ke Bloodland Devil's Nest sesegera mungkin. Dia ingin melakukan perjalanan kembali ke Laisun Empire dari Bloodland Devil's Lair, karena jika dia ingin melewati Bloodlands Devil's Lair, jaraknya akan lebih dari 10 kali lebih jauh. Orang-orang di Great Sun Mansion hampir tidak pernah melihatnya, di mana mereka dapat menemukannya. Lu Ming bergegas melintasi gunung dengan mulus dan sampai di sekitar gua setan Bloodland. Di depan, kabut merah gelap memenuhi udara, membuatnya berkabut. Sosok anggun berdiri di sana, Xie Nianxing sudah tiba. Ayo masuk, teriak Lu Ming, dengan mata emasnya yang merah, dia bergegas masuk tanpa ragu-ragu. Xie Nianxing mengikuti dari belakang. Saat berikutnya, Lu Ming dan yang lainnya muncul di gua berdarah. Dia melihat sekeliling, tetapi dia tidak melihat gerbang batu dari terakhir kali. Lu Ming mengeluarkan token setan penekan, dan token setan penekan bersinar. Segera, raungan keras datang, dan sosok tinggi Gorevin berlari dari kabut darah. Mengaum, darah bermata emas menegang dan meraung, dan rambut hijau di sekujur tubuhnya berdiri tegak. Dia berdiri di depan Lu Ming, dan menatap iblis darah yang sedang berlari dengan ekspresi ketakutan di matanya. Menabrak, Gorevin berhenti tidak jauh, dan dengan embusan angin, dia menatap mata emas yang membeku dengan sedikit jijik. Oke, tidak apa-apa. Lu Ming tersenyum, dan mengirimkan pikiran ke darah Jinyan yang menegang, membuatnya rileks. Baru saat itulah pendarahan Jinyan mereda. Ayo naik. Lu Ming tersenyum dan melompat ke belakang iblis darah. Kemudian Xie Nianxing dan Jinyan Suezi juga melompat ke punggung iblis darah, dan iblis darah itu meraung dengan liar, dan berlari ke kejauhan. Arah ini, berlawanan dengan Kekaisaran Zhao Darah, seharusnya menjadi arah menuju Kekaisaran Laisun. Xiao Qing, ada sesuatu yang ingin kuberitahukan padamu. Lu Ming tiba-tiba berkata kepada Xie Nianxing di belakang Gorevin. Ada apa? Xie Nianxing bertanya dengan dingin. Meskipun dia membenci Lu Ming karena memanggilnya Xiao Qing, dia jelas-jelas setuju. Aku bertemu adikmu, kata Lu Ming. Apa? Murid Xie Nianxing tiba-tiba menyusut, dan jejak kebencian dan tekad melintas di matanya. Apa yang dia katakan padamu? Xie Nianxing menatap Lu Ming dan bertanya. Dia memintaku untuk memberimu hukuman, memberitahumu untuk tidak terus berusaha mengungguli dia, karena itu buang-buang waktu, tidak mungkin.
Lu Ming membawa kata-kata asli Xie Nianjun ke Xie Nianxing. Tentu saja, aku masih merasa benar sendiri. Setelah mendengar ini, Xie Nianxing menggertakkan giginya, matanya menunjukkan tekad, dan berkata, bukankah dia dilahirkan dengan darah seorang raja? Cepat atau lambat, aku akan menginjaknya di bawah kakiku. Lu Ming mendengar kata-kata itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh hidungnya, cewek ini sangat suka menginjak orang lain. Pada saat yang sama, dia diam-diam terkejut mendengar apa yang dikatakan Xie Nianxing. Xie Nianjun sebenarnya terlahir dengan garis keturunan tingkat raja yang menakutkan. Terlahir dengan garis keturunan tingkat raja berarti bahwa garis keturunan pertama yang terbangun adalah garis keturunan tingkat raja. Tidak ada keraguan bahwa orang seperti ini adalah penjahat langka di dunia, dengan bakat yang menakutkan. Tidak heran Xie Nianjun begitu kuat saat itu. Seorang seniman bela diri hebat dengan basis kultivasi tingkat 6, dapat melukai Wuzong dari paviliun serigala bayangan hanya dengan formasi besar prasasti. Lu Ming bahkan curiga bahwa Xie Nianjun tidak menggunakan kekuatan penuhnya saat itu. Saudari macam apa ini? Dari mana asal mereka? Bakatnya luar biasa. Sepertinya mereka masih tidak cocok. Lu Ming diam-diam penasaran. Tapi Xie Nianxing tidak mengatakan apapun, dan dia tidak bertanya. Gorevin terdiam di punggungnya, dan menuju ke kerajaan matahari. Kerajaan matahari terik, di luar sarang iblis Bloodland. 4 sosok berjaga di sana, dan Qiyu Changkonglah yang memintanya untuk menjaga mereka di sini. Apakah ini benar-benar nasib buruknya? Itu semua karena 2 bajingan kecil sialan itu. Aku telah menjaga tempat ini di mana tidak ada yang buang air besar. Sudah lebih dari 10 hari. Kurasa kedua bajingan kecil itu pasti sudah lama mati, aku mati di dalam. Seorang pria kekar mengutuk dengan tidak senang. Meskipun memasuki sarang setan Bloodland pasti akan menyebabkan kematian, Tuan Cangkong untuk berjaga-jaga. Mari kita jaga sebulan lagi. Setelah sebulan, jika tidak ada gerakan, kita akan pergi, kata seorang lelaki tua berambut putih. Dia adalah kultivasi tertinggi di antara keempatnya, mencapai tingkat keempat Wuzong. Aku sangat berharap kedua bajingan kecil itu tidak mati. Jika itu masalahnya, aku akan membuat mereka menyesal datang ke dunia ini. Kata pria kekar itu dengan sinis. Tapi saat berikutnya, pupil matanya tiba-tiba melebar, memperlihatkan tatapan yang tak terbayangkan. Hal yang sama berlaku untuk 3 lainnya. Di sarang iblis berdarah, kabut darah melonjak, dan 3 sosok keluar dari kabut darah. Jika bukan Lu Ming dan Xie Nianxing, siapa lagi? Setelah berlari lebih dari sehari, iblis darah membawa mereka dan akhirnya tiba di perbatasan gua iblis domain darah di sisi kekaisaran Laisun. Di sini, tidak ada gerbang batu, melainkan gerbang cahaya. Melangkah melalui gerbang cahaya, seseorang secara alami akan keluar dari sarang iblis domain darah. Namun, setan darah tidak dapat mengikuti mereka, tetapi hematostasis bermata emas bisa, dan hematostasis bermata emas bukanlah sesuatu dari sarang iblis domain darah. Yang mengejutkan Lu Ming, dia bertemu dengan para anggota sekte pedang Sifang itu begitu dia berada di gua iblis wilayah pendarahan. Hahaha, kedua bajingan kecil ini benar-benar tidak mati. Oke, biarkan aku menjatuhkannya, siksa mereka dengan baik, dan biarkan mereka menceritakan rahasia mengapa mereka tidak mati setelah memasuki sarang iblis berdarah.